Ya, terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang sudah diberikan Kak Noel pada saya. Sebenarnya saya tidak pakai PPT atau apa, tapi di sini kita mau belajar bersama tentang firman Tuhan, mau menyimak dari Alkitab. Kita bawa masing-masing, mungkin Alkitab juga, kita akan belajar tentang bagaimana fondasi untuk generasi yang berdampak ke depan. Nah, ini diambil dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Yang dimana judul perikopnya sendiri adalah dua macam dasar. Di sini akan saya bacakan ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Amin. Jadi sebenarnya ini merupakan penutup ya, pesan penutup dari Yesus menutup khotbah di bukit dengan suatu perumpamaan mengenai dua macam dasar. Tentang dua orang yang membangun rumah. Ini bukan sekadar kisah arsitektur yang membangun rumah di atas pasir, pondasinya, ataupun yang membangun rumah di atas pondasi batu. Tetapi ini merupakan gambaran rohani yang sangat mendalam tentang bagaimana seseorang membangun hidupnya. Bagaimana seharusnya seorang membangun hidupnya. Dalam dunia ini, dalam dunia modern yang serba cepat ini, generasi muda mulai dibanjiri dengan banyak nilai-nilai baru tentang bagaimana cara mencari kesuksesan, bagaimana cara mencari kebebasan dan kebenaran versi duniawi. Tetapi di sini Yesus menunjukkan bahwa hidup yang sejati tidak diukur dari pencapaian luar, mainkan dari fondasi di bawahnya. Saya ulangi, hidup yang sejati bukan diukur dari pencapaian luarnya, melainkan diukur dari fondasi di bawahnya. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, di atas apa kita membangun kehidupan ini? Apakah di atas batu yang kokoh dalam artian firman Tuhan, atau di atas pasir dengan nilai-nilai duniawi yang seringkali berubah-ubah? Di sini kita mau belajar tiga poin utama. Di sini poin yang pertama yaitu mendengar firman Tuhan bukan cukup, tetapi harus melakukannya. Jadi poin yang pertama, mendengar firman Tuhan bukan cukup, tetapi harus melakukannya. Di sini Yesus berkata pada ayat yang ke-24, ayat yang pertama, Yesus berkata bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Perbedaan utama antara orang bijak dan orang bodoh bukan pada apa yang mereka dengar, tetapi pada apa yang mereka lakukan setelah mendengarnya. Seorang yang bijak akan melakukan suatu perintah yang diberikan kepadanya, langsung dilakukan. Tetapi seorang yang bodoh mungkin akan menunda-nunda terlebih dahulu perintah yang akan diberikan tuannya. Nah, dalam bahasa Yunani sendiri, kata melakukan itu berarti poieo, berarti menghidupkan atau mewujudkan. Yang artinya apa? Artinya di sini bukan hanya pengetahuan intelektual saja, tetapi penerapan nyata dalam tindakan sehari-harinya. Yesus tidak sedang berbicara kepada orang yang tidak mengenal firman. Tetapi di sini Yesus berbicara kepada mereka yang sudah mendengarnya. Seperti orang-orang yang rajin beribadah, mendengarkan khotbah, bahkan seorang yang sudah melayani. Namun di sini peringatannya sangat jelas. Mendengar tanpa melakukan adalah sebuah hal yang sia-sia. Seperti yang dikatakan di dalam Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 22. Di sini akan saya bacakan bahwa Yakobus pasal 1 ayat 22, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak kamu menipu diri sendiri. Di sini saya ulangi, hendaklah kamu menjadi pelaku firman
dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak, kamu menipu diri sendiri. Jadilah pelakunya yang melakukan dengan tindakan-tindakan, bukan hanya mendengar saja. Karena kalau kita mendengar saja, ya kita menipu diri kita sendiri. Ada suatu ilustrasi seperti ini. Seorang arsitek yang memiliki sebuah rancangan, yang mungkin rancangannya sangat baik, sudah diatur, panjangnya segini, gambarannya sudah terlihat jelas, dan mungkin ini adalah sebuah rancangan yang terbaik menurut dia. Tetapi ketika dia tidak pernah mewujudkannya, ya rumahnya tidak akan terjadi. Dia tidak akan memiliki rumah. Rancangannya hanya menjadi rancangan omong kosong, tidak akan menjadi rancangan yang nantinya ke depannya akan menjadi rumah. Begitu juga orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen yang percaya. Orang Kristen yang hanya tahu firman tapi tidak menaatinya, ia tahu teori keselamatan, ia tahu teori kasih, ia tahu teori pengampunan, tapi tidak pernah hidup dalam ketaatan. Sama halnya dengan kesia-siaan. Seharusnya seorang yang tahu akan teori keselamatan, tahu akan teori kasih, tahu akan kehendak Tuhan dalam hidupnya, harusnya hidup dalam ketaatan dan melakukannya, bukan hanya mendengar saja. Nah, di poin yang kedua kita belajar bahwa masuk poin yang kedua, batu yang kuat adalah Kristus dan ketaatan kepadanya. Jadi sebuah batu yang kuat adalah Kristus itu sendiri dan merupakan ketaatan kepadanya. Perumpamaan Yesus menyebutkan bahwa rumah yang kokoh yang disebutkan tadi, rumah yang kokoh yaitu rumah yang berdiri di atas batu. Dalam seluruh Alkitab, batu melambangkan sebuah kekokohan dan keandalan Allah itu sendiri. Bisa dilihat dari kita mundur dalam perjanjian lama, kalau kita lihat di dalam Mazmur nomor 18 ayat 3. Disitu dikatakan bahwa Tuhanlah gunung batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Dan kalau kita maju ke perjanjian baru, dilihat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 4, di situ dikatakan bahwa batu karang itu ialah Kristus sendiri. Nah, fondasi iman yang sejati bukanlah moralitas, bukanlah pelayanan, bukanlah pengalaman rohani, tetapi fondasinya yaitu Kristus itu sendiri. Dia adalah dasar yang tidak pernah tergoyahkan. Dia adalah dasar yang harusnya menjadi dasar kita. Kristus itu sendiri. Namun, seringkali mendirikan rumah di atas batu tidak mudah dibandingkan mendirikan rumah di atas pasir. Batu itu keras. Batunya perlu dipahat, perlu dibentuk sehingga simetris. Butuh tenaga, butuh waktu. Kalau teman-teman biasa lihat di gua-gua, kadang di permukaan dasarnya bolong-bolong karena tertetes air. Itu saja perlu bolong-bolong itu butuh tetesan air yang sangat banyak dan terus-menerus. Itu butuh waktu. Demikian juga membangun hidup di atas Kristus membutuhkan suatu waktu, membutuhkan disiplin rohani, membutuhkan belajar firman Tuhan lebih lagi, butuh berdoa, butuh bertobat, butuh menolak dosa dalam kehidupan dunia ini. Sebaliknya, membangun di atas pasir jauh lebih mudah dan cepat. Seperti harinya hidup tanpa komitmen, sangat cepat. Tanpa dasar yang kuat, tapi ketika badai datang, barulah terlihat perbedaannya antara yang dibangun di atas batu dan dibangun di atas pasir. Sekuat apa fondasinya? Nah, mungkin teman-teman di sini pernah melihat bangunan yang sangat tinggi, seperti Burj Khalifa. Itu saja membutuhkan fondasi sedalam lebih dari 50 meter. Tanpa itu, menara yang indah, menara yang tinggi itu akan runtuh. Karena sebuah tekanan angin, diterpa badai, dia akan runtuh.
Demikian pula hidup yang tinggi di mata manusia tanpa dasar dari Kristus akan runtuh di hadapan badai kehidupan. Jadi penting untuk kita terus taat kepada Tuhan. Penting untuk kita mengerti bahwa fondasi utama kita, dasar utama kita adalah Kristus. Kita perlu membuat dasar yang kuat, artinya kita perlu dekat dengan Kristus terlebih dahulu. Dan di poin yang ketiga, poin yang terakhir ini mengajarkan kita bahwa badai menguji bukan menghancurkan mereka yang berfondasi kuat. Jadi badai ini merupakan ujian, bukan malah menghancurkan mereka yang mempunyai fondasi yang kuat. Yesus tidak berkata bahwa orang bijak tidak akan menghadapi badai. Pada kenyataannya, saya dan teman-teman di sini setiap keseharian eh, kita mungkin kita sering mengalami yang namanya masalah. Hidup kita, selama kita hidup di dunia ini, pasti akan ada banyak masalah yang kita hadapi. Tetapi kehidupan ini bukan berfokus pada masalah itu, tetapi berfokus pada bagaimana kita menanggapi masalah tersebut. Bagaimana penyelesaian-penyelesaian yang akan kita ambil atas masalah-masalah yang akan datang. Nah, justru di sini dikatakan bahwa turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin melanda rumah itu. Jadi bukan hanya badai, tetapi akan ada hujan, akan ada banjir, akan ada angin yang melanda. Menandakan bahwa apa? Akan ada setiap masalah, akan ada masalah ke depannya. Dan kita perlu menghadapinya. Bagaimana kita menghadapinya? Yaitu beriman. Ketika hidup kita beriman, itu bukan menjauhkan kita dari ujian. Tapi ketika hidup kita beriman, itu memberikan sebuah kekuatan untuk kita dapat bertahan di tengah-tengah masalah-masalah yang kita hadapi sekarang. Nah, badai itu sendiri dalam konteks rohani seringkali dikaitkan dengan pencobaan, penderitaan atas tekanan-tekanan duniawi. Tetapi di sini Yesus menegaskan bahwa badai itu pasti datang. Masalah-masalah itu pasti akan datang. Tidak untuk menghancurkan, tetapi untuk menguji kualitas fondasi kita. Seberapa kuat fondasi kita yang sudah kita bangun ini, kekuatannya sampai mana? Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7, di situ dikatakan bahwa maksud dari semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang artinya apa? Di sini saya mengingatkan generasi yang berdampak bukanlah mereka yang bebas dari masalah, tetapi yang tetap berdiri di tengah guncangan masalah yang ada. Dunia sedang melihat kita. Siapa yang tetap teguh saat badai datang? Atau siapa yang tetap setia saat diuji? Mungkin di sini teman-teman pernah melihat pohon. Pohon kalau akarnya kuat, dia tidak akan tumbang oleh angin. Malahan ketika akarnya kuat, dia akan semakin ke dalam, mencekram tanah. Begitu juga pola iman kita. Iman yang teruji akan menghasilkan sebuah kedewasaan dan keteguhan. Dan yang menjadi kesimpulan pada pagi hari ini, yaitu saudara yang terkasih, di sini pada pagi hari ini Yesus menantang setiap kita. Bukan hanya untuk menjadi pendengar yang baik, tetapi membangun kehidupan yang bijaksana. Hidup yang berdampak tidak dibentuk di atas pasir, yaitu kenyamanan duniawi, tetapi di atas batu, yang artinya ketaatan dalam mengikut Tuhan. Karena itu, di sini yang pertama saya mengingatkan bahwa jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Yang kedua, bangun hidupmu di atas Kristus, bukan di atas nilai-nilai duniawi. Yang ketiga, tetaplah teguh saat badai datang, sebab badai membuktikan kekuatan fondasi yang sudah kita bangun. Dan di sini pesan penutup dari saya, generasi yang berdampak adalah generasi yang fondasinya kuat, yang tidak mudah goyah oleh tren, tekanan, atau penderitaan. Karena ia berdiri di atas Kristus sebagai fondasi utama, batu karang yang teguh. Amin.
Mari kita berdoa semuanya. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan tolong setiap kami untuk mengerti setiap firman Tuhan yang sudah diperdengarkan, dan kiranya firman ini boleh menjadi berkat pada pagi hari ini, boleh menuntun kami untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, menjadi generasi yang boleh berdampak dalam kehidupan ini, berdampak bagi orang lain, berdampak bagi kehidupan ini, lebih dekat lagi kepada Tuhan dan mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman pada pagi hari ini, mengucap syukur, ya dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.